Halo sahabat guru, jumpa lagi dengan kita di obrolan 1423. Episode sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Masih ada yang ingat nggak tentang prinsip-prinsip kurikulum merdeka? Kalau masih ingat, jangan lupa ya isi di kolom komentar di bawah. Perlu kita ketahui bahwa ternyata menjadi guru itu perlu tantangan yang hebat loh untuk pendampingan para peserta didik kita. Nah, kali ini di obrolan kali ini kita akan kedatangan tamu, yaitu para sahabat guru dari teman-teman kita yang ada di beberapa daerah. Kemudian tema untuk saat ini, bagaimana tantangan untuk guru di masa yang akan datang dalam mendampingi para peserta didiknya. Oke, mari kita kenalkan para tamu kita saat ini. Nah, para sobat, ini kami sudah kedatangan tamu, yaitu dari Bapak guru yang sudah mendampingi dengan setia, yaitu para peserta didik untuk bisa menjadi masa depan mereka. Yang pertama adalah Bapak Tommy, kemudian yang kedua adalah Pak Tio. Mari persilakan Bapak Tommy untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Ibu. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tommy, saya guru matematika di SMA Konspita 2, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak Tio. Baik, nama saya Pak Tio, guru fisika SMA Kanahan, Jakarta. Baik Pak Tommy dengan Pak Tio, Bapak sekarang ini mendampingi putra-putri di jenjang SMA ya Pak ya. Apa sih suka duka Bapak menjadi guru di tingkat SMA itu? Mungkin silakan Pak Tommy. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Untuk suka duka saat mengajar di jenjang SMA itu mungkin lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Kalau dari saya seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Godadi. Kalau saya pribadi di sekolah saya juga saya sependapat dengan Pak Tommy, jadi banyak sukanya lah ya. Terlebih anak-anak sekarang sudah kembali ke sekolah normal setelah masa pandemi berakhir begitu. Dan saya perhatikan juga mereka sangat antusias untuk kembali bersosialisasi dengan teman-teman mereka. Namun ya itu mungkin melepaskan mereka dari gadget 100% juga belum bisa sempurna. Jadi kita masih perlu mendampingi mereka untuk bisa belajar lebih baik. Terima kasih Pak Tommy dan Pak Tio untuk jawabannya. Berarti banyak sukanya ya Pak ya daripada dukanya ya. Perlu kita ketahui bahwa sekarang ini pemerintah sudah mencanangkan kurikulum baru ya. Meskipun masih dalam proses uji coba, tetapi paling tidak guru pasti punya tantangan ya dalam hal ini, yaitu di kurikulum merdeka ini. Nah, karena kita pada saat ini obrolan 1423 ini berbicara bagaimana sih tantangan kita menjadi guru untuk mendampingi siswa-siswi kita yang tadi menurut Pak Tio bahwa kita itu tidak bisa untuk lepas dari gadget, tapi paling tidak media gadget itu paling tidak bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Ya, langsung ke dalam pertanyaan Bapak. Yang pertama, tantangan apa saja yang akan dihadapi para peserta didik di masa yang akan datang dan saat yang berbeda dengan masa lalu? Baik Bu Gerti, tantangan anak yang akan dihadapi di masa depan yang tentunya berbeda dengan masa lalu, mereka harus lebih kreatif lagi, kemudian dalam berkolaborasi kemudian atau kerjasama itu.
seperti yang disampaikan oleh Bapak semua, bahwa ternyata kita mempersiapkan anak itu perlu dengan adanya kreativitas, inovasi, kemudian berpikir kritis. Nah, kalau kita berbicara masalah kritis nih ya Bapak-Bapak ya. Nah, sekarang ini banyak sekali siswa kita itu sudah melakukan atau mengeksplor diri untuk berani tampil di depan umum ya, artinya menyuarakan apa yang dia lihat ada di sekitar lingkungan mereka atau di kanan kiri mereka. Nah, ini bagaimana pengalaman Bapak-Bapak di sekolah Bapak-Bapak ini, apakah sudah ada keberanian para siswa untuk melakukan hal ini, atau mungkin bisa berbasis diferensiasi atau mungkin kearifan lokal yang ada di lingkungan sekolah Bapak-Bapak. Silakan. Oke, baik ya Bu, terima kasih untuk pertanyaan ini ya Bu ya. Saya menceritakan pengalaman saya ya. Jadi itu di sekolah saya mungkin itu salah satu dari mengeksplorasi dari apa yang sudah mereka pelajari ya, siswa-siswi kami. Kebetulan kami berada di lingkup Betawi ya Pak, Betawi itu. Jadi di situ salah satu yang menjadi ikonnya itu adalah ondel-ondel ya. Jadi itu siswa-siswi bagaimana mereka belajar untuk menciptakan atau membuat ondel-ondel itu sendiri, dan mereka berusaha dari apa yang telah mereka pelajari, apa yang telah mereka lihat yang selama inilah yang sudah pernah mereka lihat yang gitu. Atau mungkin Bapak silakan ada tambahan. Ya, kalau di sekolah saya itu pembelajaran saya coba lakukan pembelajaran berbasis proyek ya. Itu untuk pemenuhan yang proyek profil pelajar Pancasila itu mereka mengambil tema atau isu yang kemarin ancaman krisis pangan karena adanya pandemi atau perang Rusia Ukraina. Jadi saya berikan tantangan kepada anak-anak, gimana kalau misalkan di sekitar tempat tinggal kalian atau di lingkungan rumah kalian itu mencoba melakukan budidaya tanaman pangan seperti itu, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari minimal ya, misalkan sayur mayur yang sebenarnya di sayur-sayuran ini mungkin kayak sawi begitu ya, itu bisa tumbuhnya di daerah pegunungan yang dingin, tapi kalian saya beri tantangan, bisa nggak sayur-sayuran ini ditanam di lingkungan sekitar kalian yang notabene-nya kita ada di daerah Jakarta yang suhu udaranya panas nanti. Jadi saya rasa itu bukan hal yang mustahil, karena kita juga bisa membudidayakannya secara hidroponik seperti yang banyak sudah dilakukan. Jadi itu beberapa yang mungkin saya coba lakukan bersama anak-anak di sekolah saya. Seperti itu sih. Ya, Bapak-bapak, kita perlu diketahui bahwa anak sekarang itu lebih kecenderungan ingin mengeksplor dirinya, yaitu tidak hanya melalui teman atau diskusi, tetapi ingin melalui sebuah media sosial. Bapak-bapak tahu dengan Vicky Naki, yaitu seorang YouTubers yang terkenal dengan menguasai beberapa bahasa. Nah, tahu Bapak-bapak? Ya, pernah ya Pak ya. Ya. Itu bagaimana Pak? Kalau menurut pendapat dari Bapak-bapak semua, yaitu bahwa Vicky Naki ini dia bisa menguasai bahasa dengan belajar lewat media sosial dan kemudian tidak langsung dari bapak ibu gurunya. Nah, ini menurut pandangan bapak-bapak mengenai metode teknologi dengan ceramah itu masih bisa berjalan seiringan atau tidak? Oke, baik Ibu. Ya YouTuber Vicky Naki. Nah, dia menguasai beberapa bahasa. Nah, di sini seperti yang saya sudah katakan bahwa teknologi sosial media komunikasi itu sekarang itu sudah banyak bisa kita
kita pelajari melalui sosial media yang ada. Nah, contoh seperti Vicky Naki, dia bisa menguasai beberapa bahasa. Nah, itu metode yang digunakan itu dengan melalui media sosial, dia belajar tanpa seperti metode atau pembelajaran yang dilakukan Bapak Ibu guru yang melalui ceramah. Ya, jadi untuk anak-anak sekarang mungkin bisa melakukan metode pembelajaran melalui cara-cara seperti apa yang sudah dilakukan oleh Vicky Naki tersebut. Ya, mungkin saya bisa menambahkan, memang betul selama ini mungkin kita sebagai guru masih terjebak dengan metode ceramah yang mungkin sering sekali membuat para siswa ngantuk atau bosan seperti itu. Nah, dengan adanya contoh dari YouTube yang Vicky Naki itu bisa menguasai beberapa bahasa begitu ya, dan dia ternyata bisa langsung mempraktekannya di YouTube dengan istilahnya mewawancara beberapa teman yang dari banyak negara seperti itu. Jadi itu saya rasa bisa menginspirasi anak-anak didik kita untuk bisa belajar bahwa ternyata belajar itu sumbernya nggak hanya dari satu, yaitu guru saja. Mungkin media belajar bisa dari tempat lain seperti itu, termasuk media sosial yang tadi kita sedang diskusikan. Baik, terima kasih Pak Tio. Mungkin Pak Tommy mau menambahkan? Baik, terima kasih Bu untuk seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Tio. Tantangan untuk kedepannya untuk siswa, saya akan menambahkan sedikit, itu bagaimana siswa itu harus bergantung pada media sosial. Nah, itu salah satu hal yang bagus, tapi itu perlu juga dibatasi ya, perlu dibatasi karena memang kedepannya itu perkembangan dunia teknologi itu makin bertambah. Jadi siswa kita harus memberikan mereka motivasi, memberikan mereka stimulus agar mereka bisa lebih bersaing lagi ke depannya. Berarti kalau saya bisa menarik tadi bahwa siswa belajar atau anak belajar itu tidak harus dengan guru, tetapi bisa menggunakan media apapun ya untuk kemajuan mereka. Oke, Bapak-bapak, berbeda dengan kita yaitu di masa kita mengalami yaitu masa konvensional ya Pak ya, atau bersifat tradisional. Tetapi sekarang tidak dipungkiri lagi bahwa siswa kita sudah memasuki masyarakat 5.0. Nah, menurut pandangan Bapak-bapak ini bagaimana menyiapkan peserta didik itu untuk 5.0 ini sebagai guru? Silakan Bapak, silakan duluan Pak. Baik, terima kasih Bu. Kalau kita sebagai guru tentunya juga harus bisa segera beradaptasi untuk menyiapkan anak didik kita menghadapi perkembangan di abad ini ya. Tentunya kita tuntut kreativitas mereka. Jadi nanti kita coba kembangkan mereka lewat pembelajaran berbasis proyek. Makanya kurikulum Merdeka ini itu ada proyek profil pelajar Pancasila begitu ya. Pak Tommy, silakan. Saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tio ya. Jadi mungkin yang pertama itu kita sebagai guru itu harus beradaptasi. Setelah itu bagaimana kita menanamkan bagaimana kreativitas, inovatif, kolaborasi, karakter dalam pembelajaran untuk kurikulum kita sekarang ini, dan untuk mempersiapkan anak didik kita untuk di dunia industrial 5.0 ya Bu. Ya. Terima kasih Pak Tommy dan Pak Tio atas kehadirannya di obrolan 1423 ini.
sangat menyenangkan dan kami terbuka dengan obrolan hari ini bagaimana tantangan kita menjadi guru itu untuk di setiap masanya atau di setiap zamannya, harapannya kita bisa mengikuti perkembangan dari peserta didik. Terima kasih Pak Tommy. Ya, terima Terima kasih. kasih.